Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik-baik saja dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Well guys, di kesempatan kali ini jumpa lagi bersama saya yaitu Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri, dan juga untuk teman-teman yang dengarkan di podcastnya saya juga yaitu di My Pod Story ya, itu ada di Spotify juga. Selamat mendengarkan juga. Well, di kesempatan kali ini di tanggal 28 hari Rabu 28 Juli 2021 kita akan mereview IHSG sekaligus juga membuat outlook untuk tanggal 29 dan tanggal 30 besok ya kan 29 tuh hari Kamis dengan 30-nya itu hari Jumat. Oke. Jadi kita akan mereview singkat mengenai IHSG di hari ini tanggal 28 Juli 2021 hari Rabu, dan kita akan buat mini outlook untuk 2 hari ke depan gitu. Oke, tanpa panjang lebar, oh iya tak lupa juga jangan lupa untuk subscribe-nya, like, share, and comment, serta juga nyalakan loncengnya untuk mendukung channel ini di YouTube ini. Dan juga buat teman-teman silakan untuk mendengarkan di podcast My Pod Story ya. Oke, langsung aja. Seperti biasa kita akan menggunakan RTI Business dan RSB Trade Smart ID untuk platform tradingnya nanti ya. Kita akan mereview dulu dari RTI Business. Oke, RTI Business di hari Rabu tanggal 28 Juli 2021. Nah, di hari ini, di hari Rabu ini IHSG pada perdagangan tadi memang dibuka melemah di level 6094,542. Kemudian sempat menyentuh level tertingginya guys di sesi pertama, tapi ini mungkin ya di kisaran jam 9-an lah ya. Berarti ini di pre-close-nya ini IHSG sempat dibuka ya di pre-open. Di pre-opennya IHSG sempat dibuka melemah ya di 6094 tadi. Lalu di memasuki sesi pertama itu ya kan IHSG di sekitar pukul 9 itu berada di level tertingginya yaitu di 6116,505. Dan memang sepanjang sesi 1 nih sebenarnya sih IHSG bergeraknya cukup volatile sebenarnya ya. Jadi bisa dibilang bergerak mix gitu. Ya kan di awal perdagangan kita di zona hijau, tapi memasuki sekitar pukul setengah 10 itu kita sempat turun ke zona merah gitu. Terus memasuki pukul 10, setelah itu kita berada di zona hijau sampai ya kurang lebih setengah jam, 40 menitan lah gitu, 30 menit sampai 40 menitan kita berada di zona merah sampai akhirnya sempat menyentuh level terendahnya ya di sesi 2 itu di level harga 6074,86. Itu level terendah IHSG di hari ini gitu. Dan memang kita hari ini IHSG ditutup di level harga 6088,523 atau minus 8,526 poin. Ya, jadi minusnya tuh minus 8,56 poin atau secara prosentase itu minusnya kisaran 0,14%. Sangat tipis sebenarnya, nggak sampai 0,2% ya. Oke, dengan komposisi 187 saham itu ditutup berada di zona hijau dan 305 saham berada di zona merah, ditutup lebih rendah dibandingkan periode kemarin ya, di hari kemarin. Lalu juga ada 158 saham yang ditutup di harga yang sama dengan harga kemarin. Nah, di sini untuk kapitalisasi pasarnya itu untuk hari ini kita berada di level 7.279,992 triliun. Lumayan aktif sebenarnya ya, meskipun IHSG-nya di zona merah gitu. Oke, di awal pekan kita sempat dibuka hijau ya gitu, tapi terhitung dari kemarin dan hari ini kita seperti yang tertera di indeks diary ini ya. Di indeks diary ini kita 2 hari itu berada di level di zona merah gitu. Kita ditutup lebih rendah di periode kemarinnya gitu. Dan secara rata di sini
untuk 11 harian ya bisa dibilang sedikit ini ya, sedikit imbang lah gitu. Tapi untuk 30 harinya secara kumulatif itu kita masih plus lah 66,124 poin atau plus 1,14% ya IHSG-nya. Lalu untuk secara performance ya, secara harian kita memang minus 0,14%, secara mingguan kita masih plus 0,97%, secara bulanan kita masih plus 2,34%. Seperti yang terlihat di sini. Secara tahunan kita masih berada di atas ya, 24,12% plusnya kita. Oke. Ini, dan kita akan coba melihat di all market investor chart-nya ya. Jadi asing ini mendominasi, tapi bukan dominasi maksud saya, tapi asing cenderung di hari ini tuh net sell, sedangkan pasar sendiri itu masih didominasi oleh domestik ya. Di sini bisa teman-teman lihat sendiri nih guys, net foreign sell ya, net foreign sell-nya itu di all market di semua pasar itu, baik di reguler, nego ataupun tunai, itu total itu net sell mereka itu 329,75 bio. Jadi memang kita ada apa, mereka cenderung net sell ya gitu. Ini sekilas, kita akan langsung masuk ke ini tadi kita langsung masuk ke top gainersnya. Itu ada BEBS Berkah Beton Sadaya, itu berada di peringkat pertama top gainers ya secara persentase. Di sini dia ditutup di level 615 dengan plus 123 poin atau plus 25% lah secara persentase. Lalu juga ada TGRA di posisi kedua, ada BMHS juga di situ ya kan, dan AMRT itu berada di peringkat keempat, ditutup di harga 1385 atau plus 130 poin atau secara persentase itu plus 10,36% gitu. Diikuti oleh ESA juga, yang sebenarnya ESA ini mulai mendekati harga 500. Saat ini ESA di peringkat kelima itu ditutup di level harga 492 atau plus 46 poin, dan secara persentase Surya ESA Perkasa ini itu plus 10,31%. Diikuti oleh BHIT, MNC Investama juga, lalu ada Yellow, ada Agro dan Era, Setelah Kota, dan terakhir di peringkat 16-nya itu ada AGII. Itu top gainersnya ya. Sedangkan top losernya di sini pertama itu ada JAST, Jasnita Telekomindo. Itu ditutup di level harga 160 atau minus 12 poin, dan secara persentase minus 6,98%. Ini rata-rata minusnya 6%-an nih guys. Mulai dari 4 besar ini kisaran 6%-an. Jadi yang pertama sebagai top loser itu ada JAST, di posisi kedua ada MTDL, lalu juga ada NICL ya, NICL bukan NIKL tapi NICL Pam Mineral nih. Lalu juga ada MLPL Multipolar, lalu juga ada BGTG Bank Ganesha di peringkat kelima, dia minus 5,80%, ditutup di level harga 260 minus 16 poin ya di sini. Ya, teman-teman lihat sendiri juga di bawah itu juga ada Telkom juga, ada Pegas juga, ada BBRI, dan terakhir itu ada BABP ya. Jadi itu yang top losernya 16 saham kurang lebih. Nah, di sini kita lihat net foreign buy. Kira-kira apa asing yang beli di hari ini? Well, asing meskipun di sini ada yang menarik, itu ada LPPF dengan Telkom. Meskipun mereka itu ini secara peringkat ini ada 5 besar ini, ada Arto, LPPF, Inco, Telkom, dan Sido ya. Itu muncul itu terutama untuk LPPF dan Telkom tuh, meskipun mereka terutama Telkom nih, tadi dia kan top loser ya, dia itu ternyata di sini malah asing tuh beli gitu. Asing tuh beli 36,7 bio. Jadi Telkom di peringkat keempat itu dibeli asing dengan nilai 36,7 bio. Sedangkan peringkat pertama itu diisi oleh Arto, Bank Jago, itu dengan net foreign buy-nya itu 64,7 bio. LPPF juga di peringkat kedua meskipun di zona merah ya, dia ditutup di level harga 1765 atau minus 25 poin atau secara persentase minus 1,40% tuh. Ini asing justru beli 64,1 bio. Peringkat ketiga ada Inco Valley Indonesia tuh,
itu asing juga beli 55,1 bio. Lalu juga di peringkat kelima ada Sido muncul, ya kan, industri jamu dan farmasi Sido muncul, ini asing juga beli 24,8 bio. Ini untuk hari ini. Dan di bawah bio juga seperti yang teman-teman lihat tuh ada BMRI juga, dan terakhir ada ICBP yang terakhir dari 16 besar tuh terakhir tuh ada ICBP. Era juga asing juga, ternyata net buy juga senilai 7 bio di sini. Itu asing ya, net foreign buy-nya. CTRA juga meskipun merah ternyata asing juga masuk 8,6 bio. Ya itu sepintas. Kita lihat juga net sell-nya. Net sell untuk hari ini itu BBCA asing. Itu totalnya asing itu net sell itu 185,3 bio. Wow, main besar. Lalu di peringkat 2 ada Bevin, ada Tower juga, ada MLP, Mega Manunggal Property ya di peringkat keempat. Lalu di peringkat kelimanya ada Pegas. Oke, sampai ke bawah ada Link juga di 16, ada Java juga, itu net sell malah. Oke, seperti itu sepintasnya. Kita akan lihat news sementara sebelum kita masuk ke analisis teknikalnya ya. Oke, sebentar kita akan coba lihat berita apa yang keluar, apakah ada kaitan dengan IHSG. Saya akan cari dulu karena saya tadi sih sempat searching gitu ya kan. Saya sempat searching itu kabarnya sih pasar lagi menunggu ini, sekarang lagi menunggu lagi menunggu ini statement dari The Fed gitu ya kan. Jadi kalau semisal nantinya statement dari The Fed itu bagus, maka ya otomatis ke pasar besok meskipun kita 2 hari ini ya tertekan gitu ya sehingga di level di zona merah gitu, tapi ada peluang kita untuk rebound lah gitu ya. Kita lihat aja nanti. Jadi sempat baca sepintas sih, ada beberapa ini sih. Sebentar, aja pakai ini, kita tinggal nyari beritanya aja. Oke, sini ada beberapa berita. Ini ada info juga di sini ya kan, makanya kenapa tadi asing sempat beli gitu. Oke, nah ini menjelang pengumuman The Fed, begini proyeksi IHSG untuk Kamis. Ini berita aja gitu. Kalau kita lihat sini memang kita sudah merah bla bla bla. Ini sumbernya dari Kontan.id ya, yang kita sadur dari RTI Bisnis di sini. Ya kan, di sini seperti yang bilang analis juga mencermati adanya sentimen yang yang Wall Street ya, bursa Wall Street itu lagi ini mencermati statement The Fed gitu, karena menjelang rapat The Fed ini terkoreksi mayoritas harga komoditasnya terutama. Oke, seperti itu beritanya. Nah, tapi mereka berasumsi ini IHSG untuk besok Kamis itu bakal sideways gitu ya kan. Sini bisa kita baca sendiri ya kan. Oke, sedangkan untuk ini ya, para investor memang dianjurkan untuk beli di level support yang mampu di pasar saat ini. Kita cenderung untuk Anda mau wait and see silahkan gitu, tapi kalau misalnya Anda mau masuk pun saya sih cenderung untuk buy and support aja sih mau masuk ke pasar. Ini kan juga di sadur dari Kontan ini juga beberapa analis juga merekomendasikan untuk besok tuh ada Inco, ada Big dan Astra, ada AGI yang menurut saya sih ini asing yang net buy gitu sih sebenarnya. Tapi kita lihat besok deh, kita akan coba analisa dulu. Oke, itu sepintas sudah. Sekarang kita akan masuk ke RHB Trade Smart-nya ya. Oke, ini sudah saya setting untuk teknikalnya ya. Ini sudah saya setting. Nah, seperti ini secara harian ya guys. Oke, secara harian. Bentar, kita coba refresh dulu. Secara harian. Oke, ini secara harian seperti ini guys. Bisa teman-teman lihat nih. Nah, seperti ini.
memang sih kalau secara ini ada dua indikator ya, ada stokastik, ada MACD. Di sini MACD sendiri itu udah mengkonfirm kita cenderung sideways gitu. Kita kan sideways di situ di MACD ya kan, di bawah itu ternyata garis biru ini mengkonfirmasi kita kan sideways gitu. Meskipun sebenarnya sih antara konsolidasi sideways untuk konsolidasi itu entah itu dia akan naik atau cenderung untuk turun. Ini masih dikonfirmasi lagi gitu. Sedangkan stokastik sendiri juga mengkonfirmasi ini juga meskipun cenderung turun ya untuk stokastiknya dengan periode parameter 1433 nih, mereka cenderung sideways meskipun sepintas kalau kita lihat di garis warna birunya ini menunjukkan ada peluang untuk turun gitu, untuk melemah gitu ya. Namanya juga pasar sedang menunggu inilah hasil rapat dari The Fed tadi ya kan. Ya mudah-mudahan nantinya keluarnya hasil rapatnya juga bagus untuk di pasar, sentimen ke pasarnya bagus gitu, jadi sehingga bisa jadi stimulus lah. Oke, itu sedangkan untuk kita coba untuk cari range-nya dulu ya. Untuk ini untuk IHSG secara harian, IHSG harian saat ini memiliki support. Oke, IHSG memiliki support setidaknya di level harga 6038,33. Oke, sedangkan strong supportnya IHSG ini berada di level 6008,64. Ini untuk strong supportnya ya. Sedangkan untuk resistennya dari IHSG saat ini itu setidaknya ada di level harga 6127,40. Ini resistennya, resisten terdekat dari IHSG nih. Sedangkan untuk strong resisten IHSG di sini sebentar. Oke. IHSG sini untuk strong resisten itu ada di level 6140 ya, anggap aja 41,92 atau 6112 lah ya untuk IHSG ini. Untuk strong resistennya. Jadi untuk range IHSG kalau kita lihat dari secara harian ya, seenggaknya nih untuk pekan inilah, untuk sampai akhir pekan ini, untuk tanggal 29 dan tanggal 30 besok itu untuk IHSG ini sendiri memiliki range yaitu dari 6038 ya, 6038,33 tadi, 6038,23 tadi sampai 6127,40-an tadilah gitu. Oke. Jadi range IHSG itu setidaknya memiliki range 6038 sampai 6127 untuk range IHSG-nya gitu. Tapi dengan strong support IHSG itu berada di level 6008,64 dan strong resisten IHSG berada di 6141,92. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Kita coba cek juga untuk ini ya, untuk mingguannya. Kita hanya sekedar untuk mereview aja mingguannya untuk IHSG. Oke. Sebenarnya untuk mingguan IHSG ini masih bisa dikategorikan ini ya, kalau berdasarkan MACD itu kita masih cenderung murah gitu ya kan. Cuman memang kita patut hati-hati karena stokastik ini sendiri secara mingguan juga mengkonfirmasi sudah berada di level overbought. Jadi sudah jenuh beli gitu. Maka kalau pun terjadi koreksi itu wajar. Sama dengan stokastik yang di harian ini, kalaupun nanti terjadi koreksi itu pun wajar gitu. Seperti itu. Jadi untuk outlook marketnya jangan lupa tadi ya, range IHSG cenderung sideways memang sih kalau sepintas kita lihat ya. Ini dari stokastik ini meskipun ada kecenderungan itu mau turun, tapi kalau semisal sentimennya bagus nanti di pasar ya jelas nanti akan berbeda cerita. Pasti IHSG kita akan rebound gitu, setidaknya untuk jangka waktu pendek ke depan lah gitu. Nah, seperti yang tadi kita ulas di depan di konten ini kan kita akan mereview tanggal 28 Juli 2021 hari Rabu ini, dan juga membuat mini outlook lah
forecast outlooknya kita untuk tanggal 29 sampai 30 Juli 2021 atau untuk hari Kamis dan hari Jumatnya gitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa juga semua yang tersaji di konten ini itu murni disclaimer on ya. Itu disclaimer on artinya apa? Setiap keputusan baik itu membeli, menjual, menahan sebuah varian investasi itu murni menjadi si pengambil keputusan itu sendiri, dalam hal ini ya si investor atau trader atau ya anggap saja si pelaku pasarnya gitu. Jadi pada ini murni disclaimer on, hanya sekedar memberikan informasi, mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan bisa mendapat referensi, tapi bukan sebuah instruksi untuk membeli, menjual ataupun menahan sebuah varian investasi dari teman-teman semua. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini serta nyalakan loncengnya, dan tak lupa juga silakan untuk mendengarkan juga di podcastnya yaitu di My Pod Story juga. Dan oke, itu saja, kita akan bertemu lagi di next konten juga. Mudah-mudahan Anda tetap berkenan. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy juga. Happy trading, happy investing, and happy lucky. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.